Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rumah Belajar Juara. Kali ini kakak akan membahas materi SMP, yaitu mengenai listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini ada 3 komponen utamanya. Yang pertama adalah hambatan, atau dikenal juga namanya resistor. Biasanya dilambangin dengan R, unitnya adalah ohm. Kadang-kadang ditulis sebagai omega. Nah, di sini di resistor ini dia itu sebagai pengatur ya, pengatur arus listrik. Bagaimana dia mengatur arus listrik nanti dijelaskan di kemudian. Nah, di rangkaian listrik lambang resistor ini seperti ini. Ya, kadang-kadang ditulis dalam bentuk kotak, kadang-kadang digambarkan sebagai sebuah lampu ya, gitu. Nah, ini lambang resistor. Nah, di resistor ini yang pertama dia ada jenis rangkaiannya. Yang pertama rangkaiannya disebut rangkaian seri. Seri itu segaris ya, seperti ini. Nah, di sini R1 misalkan 2 ohm, di sini R2 3 ohm. Nah, rangkaian penggantinya atau R serinya adalah ditambah ya. R1 ditambah R2. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 ohm. Nah, biasanya seri itu akan berpasangan dengan yang namanya paralel ya. Nah, paralel itu bentuknya seperti ini. Dia adalah sejajar ya. Nah, misalkan di sini R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm. R penggantinya atau R paralelnya adalah 1 per R paralel, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita nyamain penyebut, 2 tambah 1, 3 per 6. Jadi R penggantinya atau R paralelnya dibalik ya, 6 bagi 3, 2 ohm. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau seri itu akan memberikan hambatan yang besar. Kalau paralel justru akan memberikan hambatan yang lebih kecil dari pembentuknya. Ya. Jadi kalau kamu punya hambatan, pengen lebih besar, pasanglah seri. Kalau pengen lebih kecil, pasanglah paralel. Ya. Nah, selain seri dan paralel, itu ada gabungannya atau disebut juga hambatan kombinasi ya, gitu. Kombinasi atau gabungan ya. Nah, di sini ada standarnya ya untuk SMP ya. Standar yang pertama kalian harus kuasai seperti ini. Apa sih Kak standar itu? Standar itu dasarnya ya, gitu. Nah, misalkan di sini 1 ohm, di sini 3 ohm, di sini 6 ohm, di sini 2 ohm. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah kotak dulu. Jadi yang kotak yang paralel dulu ini kita hitung. Jadi 1 per R paralel, 1 per 3 ditambah 1 per 6. 6, 2 tambah 1, 3 per 6. Jadi R paralelnya 6 bagi 3, 2 ohm. Jadi ini diganti nih dengan 2 ohm. Kalau kita lihat, hasil daripada ini diganti jadi 2 ohm, hasilnya adalah lurus, sejajar. Oh, berarti ini seri nih. Jadi R totalnya adalah R serinya. 1 tambah 2 R paralelnya tambah 2. Jadi 5 ohm. Nah, berikutnya dikembangin lagi. Gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan di sini 1 ohm, di sini 2 ohm, di sini 4 ohm, di sini 2 ohm, di sini 4 ohm, di sini 10 ohm, di sini 2 ohm.
Cara ngitungnya gimana? Nah, tadi kan kita pakai standar yang pertama, jadi kotak dulu. Oh, jadi ujung-ujungnya paralel ya. Nah, tapi sebelum paralel, kita lihat di sini, ini masih seri. Jadi hitung dulu, tambahin. 2 tambah 4 adalah 6 ohm. Ini juga yang bawah sama. 10 tambah 2, 12 ohm. Nah, hasilnya kita paralel. Jadi kotak itu ujungnya paralel ya. Gitu. Jadi 1/R paralel 1/6 tambah 1/4 ditambah 1/12. Nggak apa-apa Kak, 3 paralel gini mau 10 pun nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi biasanya ya 3 lah ya gitu. 12 bagi 6 2, bagi 4 3, bagi 12 1, 6/12. Jadi R paralelnya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Nah, ini diganti nih semuanya dengan 2 ohm tadi. 2 ohm gimana? Ya lurus lagi, seri lagi. Tuh, gitu. Jadi R total sama dengan R serinya. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 ohm. Paham? Kak, soal di sekolah lebih susah. Nah, kita kembangin lagi ya. Nah, ini standar-standarnya jadikan bahan dasar ya buat kalian ya. Jadi ketika kalian mendapatkan soal yang lebih rumit, kalian lihat lagi standarnya. Tuh, ya. Biasanya keluar seperti ini. Ya. Kan sini 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 5 ohm, 10 ohm. Nah, di sini ada titik nih ya. AB. RAB-nya berapa? Oh, caranya gimana? Ya kotak dulu lagi gitu. Ya, jadi kotak ini dulu nih, yang ini kotaknya nih ya. Oh iya, kotak itu ujungnya paralel ya Kak. Betul, tapi sebelum paralel dia ini seri nih rangkaiannya segaris, satu arah, satu jalan. Oh, ini 6 ohm artinya. Nah, 6 dan 6 ini kita paralel. Ya, jadi 1/R paralel, 1/6 ditambah 1/6. Langsung ya, 2/6. Jadi R paralelnya adalah 3 ohm. Terus gimana, Kak? Ini di paralel 5 dan 10. Nah, lihat dulu aja. Kalau ragu-ragu kita gambar. Di sini 5 ohm yang belum dihitung, di sini 3 ohm hasil perhitungan tadi, di sini 10 ohm. Di sini 5 ohm, di sini 3 ohm, 5 ohm, 3 ohm, dan di sini 10 ohm. Nah, karena dari A ke B, kita lihat nih, meskipun dia belok seperti ini, dia seri, karena sejalan doang. Jadi, RAB-nya sama dengan 5 tambah 3 tambah 10. 18 ohm. Bagaimana adik-adik? Udah ada pencerahan mengenai rangkaian seri dan paralel ini? Ya, kakak contohin lagi ya untuk supaya menjadikan kalian lebih paham ya. Gitu. Nah, di sini kakak contohin seperti ini. Di sini ada titik A, B, C, D ya. Di sini 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm ya. Nah, ini udah pengembangan ya. Jadi misalkan yang ditanya adalah RAC. Dari A ke C. Nah, karena B dan D-nya itu adalah rangkaian terbuka, maka hambatannya bisa diabaikan ya. Rangkaian terbuka ya, B dan D-nya karena kita nyari AC. Jadi kalau kita gambarin dulu dari A ke C, kita gambar ulang aja. Oh, bentuknya kayak gini. Di sini 1 ohm, di sini 3 ohm, di sini semuanya 6 ohm ya. Tuh. Tuh, lagi-lagi kan, kalau kita lihat dari hasil penyederhanaan setelah B dan D kita abaikan, oh artinya ini kotak lagi, Kak. Betul banget, ini kotak lagi. Dan ngitungnya nanti ujung-ujungnya paralel, tapi ini seri dulu. Jadi 18 ohm baru kita paralel. Jadi 1/R paralel, 1/6
ditambah 1/18 per 18. 3 tambah 1, 4 per 18. Jadi paralelnya dibalik ya. 18 bagi 4 adalah 4,5. Jadi R totalnya ya ini segaris ya kayak tadi ya. 1 ditambah 4,5 ditambah 3. 8,5 ohm. Tuh. Kak, kalau nyari AD gimana? Ya BC-nya diabaikan gitu ya. Jadi kalau nyari A ke D, BC-nya kita abaikan. Kakak bahas aja deh biar kalian lebih paham ya. Gitu. Kita bikin A ke D. Nah, di sini berapa tadi? A-nya 1 ohm, di sini D-nya 4 ohm. Yang lainnya sama ya. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Nah, gimana Kak? Ya kotak lagi tuh. Jadi kita dapat kesimpulan ya bahwa sebenarnya itu lagi gitu ya. Nah, kotak tapi ini seri jadi 12 ohm. Ini seri jadi 12 ohm. Nah, belajar ngitung cepet nih. Kalau angkanya sama, dia paralel 2, tinggal dibagi 2 aja. Gitu. Jadi di sini 6 ohm. Jadi RAD-nya 1 tambah 6 tambah 4, 11 ohm. Ya, gitu. Gimana? Sudah ada pencerahan mengenai rangkaian kombinasi ini ya? Gitu. Nah, berikutnya, komponen berikutnya dari listrik dinamis ini, ya. Nah, dari listrik dinamis ini adalah beda potensial. Beda potensial atau sumber tegangan ya. Lambangnya V, unitnya volt, disingkat V. Jadi sama ya, antara lambang dan satuannya sama. Nah, tapi yang kita akan bahas di sini adalah sumber tegangan arus searah. Sumber tegangan arus searah atau dikenal dengan nama DC, direct current ya. Contohnya misalkan baterai, aki ya, gitu. Nah, nanti untuk sumber arus yang lain yaitu AC akan dibahas di materi SMA secara khusus ya, gitu. Nah, lambang daripada sumber tegangan ini adalah seperti ini ya. Jadi dua garis jajar, ada yang panjang pendek. Yang panjang itu kutub positif, kutub negatif, atau benar-benar kadang-kadang digambar baterainya. Kayak gitu. Yang nongol sedikit gini namanya positif, ujung yang lain adalah negatif ya. Nah, sama dengan si rangkaian hambatan, si sumber tegangan juga ada rangkaian serinya. Jadi kalau misalkan di sini ada tegangan, tuh, di sini 6 volt, di sini 6 volt, di sini 6 volt. Kalau kita cari di sini AB, PAB-nya tambahin 6 tambah 6 tambah 6, 12 volt. Ya, Kak, di soal ada yang kebalik. Tuh, misalkan seperti ini ya. Tuh, di sini A, di sini B. PAB-nya berapa? Misalkan sama ya, 6 volt, 6 volt, 6 volt. Nah, ini panjang pendek, ini pendek panjang nih. Positif negatif, negatif positif, positif negatif. Nah, kita bikin aja yang negatif positif ini jadi negatif ya. Jadi PAB-nya 6 dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 6 volt. Ya, gitu. Kak, ada paralelnya? Ada lah paralelnya. Ya. Nah, misalkan di sini ada 2 nih ya. Di sini 6 volt, di sini 6 volt. Penggantinya berapa PAB-nya? Kalau di sini ada titik A dan B nih ya.
PAB-nya adalah 6 volt. Jadi ambil salah satu saja ya. Gitu. Itu disebutnya adalah sumber tegangan atau beda potensial. Kenapa disebut tegangan? Karena dialah yang mengeluarkan energi listriknya ya. Gitu. Nah, berikutnya, karena udah ada 2, berikutnya adalah komponen yang terakhir adalah arus listrik. Arus listrik itu lambangnya I, satuannya adalah ampere atau disingkat A. Nah, perlu kalian ketahui, arus listrik ini adalah produknya. Jadi, arus listrik itu adalah produk. Ya, dia tergantung dari hambatan atau resistor dan tegangan. Nah, atau beda potensial tadi ya. Jadi arus listrik ini hasilnya ya, gitu. Nah, hubungan antara arus listrik, si I, R, dan P ini dikenal dengan nama hukum Ohm. Hukum Ohm ya. Rumusnya V sama dengan I dikali R. Tapi biasanya kakak karena arus listrik adalah produk, pakai rumus V dibagi R. Tinggal bolak-balik aja ya. Gitu. Jadi arus listrik ini ada karena ada sumber tegangan dan ada hambatan. Nah, hubungannya bagaimana, Kak? Kalau kita lihat rumusnya, arus ini sebanding dengan tegangan. Jadi kalau arus listriknya pengen besar, maka tegangan listriknya harus besar. Dia directly proportion atau sebanding ya, hubungannya sebanding ya, gitu. Tapi kalau dengan R dia berbanding terbalik karena dia jadi pembagi kan. Kalau pengen arusnya besar, maka hambatannya harus kecil. Jadi kalau rumah kamu pengen arus listriknya besar, sumber tegangannya harus tinggi, terus hambatannya harus rendah. Ya, gitu. Nah, di sini karena ada produk arus listrik ya. Arus listrik itu bisa timbul apabila ya dia rangkaiannya tertutup. Jadi rangkaian itu ada rangkaian terbuka. Bagaimana, Kak? Nah, kayak gini. Ini hambatan, ini sebutnya stop kontak atau saklar ya. Nah, ini baterai ini. Kita lihat di sini, karena ini rangkaiannya saklarnya tidak ditutup, artinya apa? Ketika arus mengalir dari kutub positif, dia keputus di sini, dia nggak bisa lompat, ya, gitu. Jadi ini disebut rangkaian terbuka, tidak ada arus listrik. Nah, kalau rangkaian tertutup, terhubung, gitu. Tertutup dia terhubung, ya. Ini hambatan. Ini saklar, dan ini tegangannya. Nah, dia terhubung. Tuh ya. Jadi arus listrik bisa mengalir. Masuk sini, ke sini, balik lagi ke sini ya. Itu arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Nanti ke depannya dikenal dengan nama hukum 1 Kirchhoff ya. Gitu. Nah, untuk mendeteksi daripada besarnya arus listrik, nah biasanya kita pakai alat yang namanya ampermeter. Ampermeter itu dipasang seri dengan hambatan. Jadi biasanya ampermeter dipasang di sini nih, ampermeter nih. Ya, lambangnya. Jadi A bulat ini kita kenal dengan nama ampermeter ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen mendeteksi voltnya berapa, meskipun kadang-kadang di baterai udah ada voltnya ya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya voltnya berapa yang dipakai oleh hambatan, ya, biasanya kita pasang voltmeter. Nah, di sini dipasang paralel ya.
Jadi V bulat itu adalah voltmeter. Ya, tapi ingat, voltmeter, ampermeter itu bisa dipakai pada sebuah rangkaian tertutup ya. Gitu. Paham? Nah, Kak, cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya baik ampermeter atau voltmeter itu mirip ya. Ini kakak gambarin skema sederhananya. Ya, di sini ada colokan. Kakak misalin 3 aja colokan. Nah, di sini ada tulisannya nih. Misalkan A. Di sini ada jarumnya nih ya. Di sini 0, di sini 50, di sini 100. Nah, misalkan jarumnya ini skala colokannya 0, di sini 1, di sini 5 ya. Nah, jarumnya misalkan mengarah ke arah ini ya. Artinya mengarah ke angka 80. Nah, cara bacanya gini, lihatin. Karena di sini A berarti ampere meter. Kamu harus pasang seri ya, tadi ya. Gitu. Jadi kamu harus pasang seri. Nah, berikutnya gimana Kak cara bacanya? Angka jarum per angka total dikali skala. Nah, untuk skalanya ini, di sini ada biasanya salah satu itu pasti ke arah 0. Satu lagi misalkan ke arah 5. Tuh, misalkan ya, bisa aja ke arah 1. Angka jarumnya 80. Angka totalnya 100. Dikali skalanya yang dipakai 5. Ya, jadi 0 itu sebagai penghubung aja ya. 5. 400 bagi 5, 4 ampere. Tapi kalau di sini volt, V berarti voltmeter. Kamu harus pasang paralel ya. Gitu. Bagaimana? Sudah makin ada tercerahkan? Ya, gitu. Nah, lanjut. Berikutnya, arus listrik yang dihasilkan itu tadi apa? Dalam sebuah rangkaian tertutup, ya. Nah, kita sekarang bicara mengenai yang disebut dengan rangkaian listrik, ya. Nah, rangkaian listrik itu tadi ya, rangkaian listrik apa namanya tertutup ya. Nah, di sini kita misalkan aja dulu rangkaiannya adalah seri murni. Jadi ada 3 hambatan. Di sini ada 1 sumber tegangan. Di sini 1 ohm. Di sini 2 ohm. Di sini 3 ohm ya. Di sini 18 volt. Ya. Pertanyaannya, nah biasanya yang A itu hambatan penggantinya berapa? Yang B, arus listriknya berapa? Yang C, tegangan listrik. Di misalkan 2 ohm ya. Gitu. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya sebenarnya 2 langkah ini adalah 2 langkah yang wajib ya. Gitu. Jadi soalnya bentuknya apapun, kalian biasanya harus mencari hambatan pengganti dan arus totalnya ya utamanya ya. Tuh. Jadi caranya, oh ini mah seri dong. Gampang ya. Jadi jawab yang A, hambatan penggantinya adalah R seri. 1 tambah 2 tambah 3. Sama dengan 6 ohm. Yang B, arus listrik. Oh iya, arus listrik itu produk. V dibagi RV-nya. Totalnya, R-nya adalah 6. 3 ampere. Nah, di sini kalau cara mengerjakannya.
kalian gambar arus listrik itu keluar dari yang positif tadi ya. 3 ampere. Jalan ke sini. 3 ampere. Jalan ke sini. 3 ampere. Jalan di sini. 3 ampere. Masuk sini lagi. 3 ampere. Tuh. Jadi, ketika kalian dapat soal bobot nyari tegangan listrik di 2 ohm, V rumusnya apa? Balik lagi. Ingat, di sini pakai satu rumus saja ya. Hukum ohm tadi. I dikali R. Kalau kita lihat, I-nya udah nongkrong nih 3 ampere. Oh, di situnya 2. Jadi 6 volt. Tuh. Jadi pada dasarnya adalah arus listrik itu pada rangkaian seri itu nilainya tetap ya. Kalau seri seperti ini tetap gitu. Kak, bagaimana kalau rangkaiannya paralel ya? Nah, kakak misalkan di sini adalah paralel murni. Nah, jadi yang murni-murni aja. Di sini ada hambatan. Misalkan di sini 3 ohm, di sini 6 ohm ya. Di sini kita misalkan aja samain aja deh 18 volt ya. Nah, misalkan pertanyaannya apa, Kak? Ya pasti deh hambatan pengganti R total. Yang B I total. Nah, kalau yang di paralel ini ada hal unik nih. Biasanya ditanya I1, I2. Tuh, berapakah I1 dan I2-nya? Ya, caranya gimana, Kak? Hitung dulu deh ininya paralelnya. Oh, 1 per R paralel, 1/3 ditambah 1/6. Per 6 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3/6. Jadi R paralelnya adalah 6/3, 2 ohm. Ya, yang B gimana? Jadi I kan? Nah, I itu V dibagi R. Jadi 18 dibagi 2. 9 ampere. Tadi gimana? Oh iya, kata Kak. Kita keluarin aja ya. Gitu arusnya nih di sini. Sini 9 ampere, masuk sini 9 ampere, dia kebagi nih. Jadi jelas bukan 9 ampere lagi meskipun dia keluar 9 ampere di sini. Tapi I1, I2-nya bukan 9 ampere ya. Nah, untuk mencari I1 dan I2, caranya karena ini paralel murni, di paralel itu kalau kalian lihat-lihat yang di atas itu tegangannya sama, 6 volt, 6 volt. Berarti di sini 18 volt, 18 volt. Jadi kalau nyari I1, V dibagi R yang dilaluinya. Jadi di sini 18, I1 itu melewatin yang 3 ohm. 6 ampere. I2 18 dibagi 6. 3 ampere ya. Jadi di sini 6 ampere, di sini 3 ampere. 6 tambah 3, 9 lagi. Tuh, gitu ya. Kak, di soal saya rangkaian hambatannya udah rangkaian majemuk. Nah, konsepnya gimana nih ya? Gitu. Nah, kita pakai berikutnya ya. Ya. Di sini misalkan aja 3 ohm, di sini 6 ohm, di sini 1 ohm, di sini 2 ohm. Misalkan di sini adalah 30 volt. Ya. Pertanyaannya misalkan berapakah I1-nya ya. I1-nya berapa nih? Biasanya soal kan nggak sebanyak itu ya. Gitu. Jadi satu soal aja, I1-nya berapa? Nah, di sini konsep kalian nih ya. Apapun bentuk soalnya, kita cari dulu hambatan penggantinya. Oh, gitu. Nah, di sini kita paralel dulu. 1 per R paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/6. 6, 2 tambah 1. Jadi R paralelnya 6/3, 2 ohm. Nah, di sini 2 ohm.
Terus kita cari I totalnya. Jadi tetap kita harus cari itu I totalnya. V dibagi R total. Oh iya. Jadi R totalnya 1 tambah 2 tambah 2. 5 ohm ya. Jadi 30 dibagi 5. 6 ampere. Oh iya, kita jalan dulu deh. Di sini 6 ampere. Di sini 6 ampere ini kebagi nih. Jelas bukan 6 ampere lagi. Di sini 6 ampere lagi gitu. Ke sini 6 ampere lagi. Tuh, untuk mencari I1 dan I2, kita harus cari dulu P-nya. P-nya bukan 30, Kak. Bukan. Karena ini ada hambatan juga ya. Gitu. Nah, biasanya ada dua cara nih, pakai perbandingan atau kita cari tegangannya. Kalau kakak pakai cari tegangannya dulu ya. Jadi kita cari dulu P paralelnya. Rumusnya balik lagi. I-nya kita lihat yang masuknya adalah 6. R paralelnya adalah 2. Tuh, jadi 12 volt. Ya. Jadi ketika kita nyari I1, PAB, R yang dilaluinya 12, R yang dilaluinya berapa? 3 dia. Ya. 3, jadi 4 ampere. Kalau nyari I2, 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Jadi di sini kita lihat arus I1 ini 4 ampere, arus I2 itu 2 ampere. Masuk ke B, keluar 6 ampere. Betul tuh. Jadi kalau dengan cara sistematis ini, kalian bisa lihat ya, jawaban kalian itu udah benar atau salah. Kenapa? Karena kalau PAB-nya salah, bukan 12, pasti beda. Padahal menurut hukum Kirchhoff tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Cuman kebagi-bagi aja kalau di paralel, ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, kakak contohin lagi ya, gitu. Untuk standar rangkaian listrik ini ya. Nah, berikutnya seperti ini misalkan. Ya. Di sini kita misalkan aja 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm ya. Di sini taruh aja 24 volt. Pertanyaannya mulai meningkat ya. Tentukan tegangan listrik di 4 ohm. Oh, gitu ya. Jadi tegangan listrik di sini nih ya. Di yang 4 ohm ini. Caranya gimana, Kak? Cari dulu hambatan totalnya. Oh, jadi konsep tidak berubah ya. Oh iya, 2 tambah 4, 6 ohm. 6 dengan 6 di paralel, 1/6 tambah 1/6, 2/6. Dibalik 6 per 2, 3 ohm. Jadi R totalnya 1 tambah 3 tambah 2, 6 ohm ya. Terus cari apa lagi, Kak? I total dong. V dibagi R. V-nya adalah 24, dibagi R-nya adalah 6. 24 bagi 6 adalah 4 ampere. Keluar tuh dia 4 ampere di sini nih. Sini 4 ampere. Ini kebagi, Kak. Yap. Ini I1, ini I2. Masuk lagi di sini 4 ampere lagi. Ke sini 4 ampere lagi gitu. Kak, kalau nyari I1 gimana? Nah, kalau nyari tegangan di sini, tegangan itu V ya, I dikali R. Berarti kita harus cari dulu I1-nya. Caranya, oh iya konsep tadi. Namain aja deh AB. Tuh, kita cari dulu PAB-nya. Rumusnya apa? Ya, I dikali R. Yang masuknya 4, R-nya berapa, Kak? Nah, ini penggantinya ya, 3. Jadi, 12 volt. Jadi, kalau kamu nyari I1, PAB ya, bukan V total. Dibagi R yang dilaluinya.
Nah, I1 ini ngelalui bukan 2, tapi 2 dan 4, yaitu 6. Tuh, gitu. Jadi di sini PAB-nya tadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Oh, ke sini 2 ampere. Kalau kalian malas untuk mencari I2, bisa pakai hukum Kirchhoff. Oh, masuk 4 nih, baru 2 nih. Kok sama, Kak? Sama. Kenapa? Karena hambatannya sama. Yang atas 6, yang bawah 6. Jadi arusnya kebagi 2. Gitu. Jadi di sini dapat dikatakan arus yang mengalirnya 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Jadi ketika kita mencari tegangan di 4 ohm, P di 4 ohm, dia I dikali R. I-nya udah nongkrong tuh, 2. R-nya juga udah terlihat langsung 4. Sama dengan 8 ohm. Ya, gitu. Bagaimana penjelasan kakak mengenai rangkaian listrik ya atau listrik dinamis ini? Mudah-mudahan dapat menjadikan pencerahan ya. Pelajari lebih lanjut ya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe channel Rumah Belajar Juara dan tekan loncengnya ya biar bisa melihat video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.